sekalian, kita akan mulai. Ini adalah acara santai aja Pak Ustadz. Ini ada Pak Ustadz mewakili dari Pak Ustadz Khairul Al-Bantani dari KBLB ya. Sama dengan Pak Junaidi, sama dari KBLB ya Pak. Karena memang ini kebetulan kita konteksnya kan sinergitas, bersinergi, bekerja sama antara KLB yang diketuai oleh Bapak Hendra yang ingin sekali dalam acara ini mengambil ilmunya dari bapak-bapak sekalian. Bagaimana nih kami KLB yang memang usianya masih muda gitu Pak, usia masih muda tetapi ingin dapat bimbingan dari bapak-bapak sekalian yang memang sudah exploring di paguyuban sekian tahun ya Pak ya, yang saya tahu KBLB itu KBLB yang 2014. Alhamdulillah kalau dari segi usia cukup banyak pengalaman Pak yang ingin kita minta bapak-bapak ini bisa share dengan kami yang dari KLB untuk mengawali acara ini dan mengawali dialog kita kali ini adalah mungkin saya akan awali dengan pertanyaan pertama. Jadi sifatnya ini nggak interogasi ya. Bukan interogasi. Ini justru ini kalau kata bahasa Sundanya mah malapak gedang kasepuh. Bagaimana kalau misalnya KLB punya kegiatan, Ustaz, apakah kita perlu koordinasi? Biasanya kegiatan ini kan berbagai wilayah ya, jadi ada wilayah di mana ada markas KLB-nya, kemudian bisa jadi ini nanti ada kegiatan di wilayah lain, di luar daerah lain. Nah ini yang saya tahu kan kita hanya bisa sowan ke beberapa tokoh yang ada di daerah itu tadi. Nah, secara mekanisme institusi ini seperti apa, Ustaz? Ya, kami kalau setiap mengadakan acara dua, betul memang pertama yang lebih utama kasepuan setempat, tokoh agama minimal dan tokoh masyarakat serta babinsa atau wilayah hukum daripada wilayah tempat tersebut seperti polseknya, polsek mana, daerahnya mana itu yang harus pertama. Cuma yang paling utama dan pokok utama adalah kekompakan, buang semua keegoisan. Itu pasti akan maju, insyaallah. Tidak menghambat ya. Iya, tidak akan. Karena memang di perjalanan kalau misalnya ada hal seperti itu kan ada hal-hal ini mending kalau yang sudah biasa bisa melihat situasi ya. Bagi kami yang masih belajar kan KLB dinamika itu pasti ada kan di mana-mana. Tapi kami kan masih belajar Pak ya. Kalau masih belajar tentu buat kami ini belum punya pengalaman, kaget gitu atau gimana gitu Pak Junaidi. Nah ini kira-kira Pak Junaidi, Pak Ustadz, gimana nih supaya tetap di kekompakan antar buat kami di KLB supaya tetap ideal gitu dengan rekan-rekan kami, kekompakan. Atau mungkin Pak Junaidi bisa cerita seperti apa sih contohnya misalnya di antara rekan kita ada yang berbeda paham atau berbeda. Ya, silakan. Selama ini khususnya saya selaku Ketua Korwil Cikulur yang di KBLB, ketika di anggota kita ada yang mengadu kepada kita ataupun istilahnya ada hal-hal yang didengar dari luaran ataupun sesama anggota, biasanya namanya juga anggota akan ada selisih pahamnya. Cuman untuk menangannya sementara ini saya selalu kalau di WA suka dijawab sekaligus nanti ketika mereka yang salah paham itu atau bertukar pendapat dikumpulkan gitu, jadi kasih saran. Ini kan slogan kita ini silih asa, silih asi, silih asuh. Nah, iya slogannya. Adapun permasalahan kecil sekecil apapun tentang paguyuban, tentang para anggota yang tadi, alhamdulillah setiap istilahnya dipertemukan jadi alhamdulillah jadi bisa baik kembali, bisa baik memahami. Kalau saya biasanya begini, ketika saya dengar ada dua anggota yang selisih paham, misalnya begini ya, namanya juga manusia, kecemburuan sosial itu hal yang biasa. Cuman saya Jafri, apakah ini benar? Iya, saya selisih paham dengan si A. Saya pun Jafri lagi, yang lainnya, ya saya selisih paham dan saya pertemukan dengan secara baik-baik, dengan istilahnya
itikad baik. Ya, alhamdulillah. Iya. Sampai saat ini tidak ada hal-hal yang bisa memecahkan rekan-rekan tapi anggota-anggota khususnya di Kodim 10 gitu. Alhamdulillah tidak ada. Artinya kesimpulannya secara teknis Ya. kita persuasif ya, Iya, persuasif iya, ke individu betul. masing-masing yang bermasalah, Ya. kemudian dimediasi mungkinnya Ya. oleh Bapak. Ya. Di situ dalam mediasi itu kan ada musyawarah yang memang mencari solusinya, Ya. dan alhamdulillah sejauh ini kan nggak sampai Nggak. gimana gitu ya, artinya tetap nyaman dan baik kembali. Pak Ketua, ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan? Ini kesempatan Pak Ketua untuk menjajaki di kepemimpinan sebagai ketua dari keluarga Lebak Banten, karena kita kembali lagi kepada kita mana bungsu ya, perlu belajar kepada bapak-bapak ini. Salah satunya kira-kira seperti apa yang akan dipertanyakan, silakan. Terima kasih. Begini sih, saya mah gitu kan. Sebenarnya di KLB itu intinya di paguyuban. Saya terinspirasi dari paguyuban lain. Yuk kita bagaimana sih caranya bikin paguyuban di KBLB gitu kan. Akhirnya dikasih gambaran seperti ini gitu. Dan kebetulan alhamdulillah, yuk dengan kita resmikan, kita tumpeng atau segala macam. Akhirnya kita alhamdulillah pada saat itu saya tuh diundang di miladnya KBLB ya kan. Gitu itu sangat dapat banyak banget saya itu pelajaran dan inspirasi gitu. Jadi akhirnya motivasi saya itu semakin semangat gitu kan, apalagi dengan adanya hadir di sini gitu, di studio ini gitu. Alhamdulillah, makanya saya kenapa undang bapak-bapak di sini. Jadi intinya mah saya ingin belajar gitu, karena apalagi dari nama itu KBLB sama KLB ya kan, itu sangat berdekatan banget ya kan. Masyarakat itu kalau kata itu mah abang ade gitu kan, abang ade gitu. Makanya saya sangat terima kasih banget gitu sudah hadir di sini. Alhamdulillah, tolong dibantu, tolong dikasih arahan-arahan untuk saya, karena saya jujur untuk menjalankan ini masih banyak belajar gitu. Saya ingin belajar gitu. Kayak gimana sih, maksudnya kayak segan gitu, jadi wah banget gitu kan kalau ketemu gitu. Apakah gue bisa ya seperti itu? Apakah gue bisa gabung sama seperti mereka gitu ya Allah? Kita kan ikhtiar aja gitu ya. Tetapi setelah kita kenal, setelah kita berjabat tangan, ngobrol-ngobrol secara pribadi gitu, ternyata orangnya luar biasa banget. Enjoy gitu. ya. Enjoy banget, sangat. Kayak gimana? Jadi rasa keinginan untuk bikin paguyuban itu semangatnya tinggi gitu kan. Meskipun saya tuh masih tahap belajar gitu. Jadi seperti itu sih. Itu sama Pak Indra, dengan yang saya rasakan. Saya datang tadi juga pas deket Pak Ustadz ini juga langsung keringetan Pak. Karena memang simanya lain. Betul, auranya itu kayak wah banget gitu kan gitu. Ada sedikit ini nih Kang, maksud ada sedikit. Memang saya sendiri secara pribadi belum tahu ya. Kadang-kadang kita melihat rekan-rekan kita sesama paguyuban, terlepas dari KBLB, apalagi KLB, bahkan belum pernah ya kalau untuk kejadian seperti ini. Kita melihat rekan-rekan kita di jalan tuh suka minta bantuan sosial ya, bantuan berupa finansial mungkin ya, kebanyakan yang bawa kotak kardus itu merupakan mungkin membuka pintu sedekah dari masyarakat, kemudian mereka turun ke jalan. Nah ini kan terkait dengan kenyamanan, terkait juga dengan perizinan atau gimana. Ini ada teknis tertentu nggak apa yang perlu kita lakukan sebelum melakukan hal itu? Kalau ke jalan kita tidak pernah izin, karena memang itu punya umum, itu satu. Itu kan kegiatannya juga kegiatan sosial, membuka donasi untuk para dermawan yang tidak bisa sampai kepada yang ditujukan seperti kemusibahan atau apapun, itu satu. Tapi kalau untuk ke masyarakat, kita sering memberikan surat yang berupa pemberitahuan, ya bukan izin, tetapi pemberitahuan bahwa kami akan mengadakan penggalangan dana untuk apa, seperti apa ke desa tersebut, ke wilayah tersebut, baik itu tingkat desa, RT ataupun RW, pejabat setempat. Nah, insya Allah kalau memang sudah disampaikan surat, kita akan keliling dengan membawa stempel daripada pejabat daerah tersebut, seperti RT ataupun RW. Artinya kan supaya tidak terjadi
apa bentrokan atau Betul. gimana ya. Kadang-kadang masyarakat kita juga kan sedikit agak sekarang ini agak berani-berani ya. Ini mungkin terpengaruh dari media sosial juga ya. Terbukanya informasi di dunia maya sehingga masyarakat juga pinter-pinter lah ya. Kemudian juga ada agak sedikit dengan tanda kutip berani. Ini apaan sih, dari mana kan gitu. Jadi kita lagi naik motor lampu merah minta-minta kayak gitu kan. Sehingga ini nanti akan dipertanyakan gitu Kak Ustaz. Biasanya gitu yang saya dengar itu dipertanyakan, lu ada izin dari mana nih kan gitu. Ternyata tidak perlu juga ya Tidak sebenarnya perlu izin kalau ini untuk gerakan spontan ya. Gerakan spontan. Jadi kita membentuk tim, diumumkan seminggu sebelumnya bahwa kita akan turun donasi kemanusiaan di wilayah mana lampu merah ataupun pusaran kota Rangkas Bitung. Itu tidak perlu izin. Tapi kalau untuk masuk daerah ke perkampungan itulah yang dinamakan izin. Ada koordinasi Ada gitu kan, koordinasi. bahwa kita akan ke situ mengadakan kegiatan sosial atau semacam apa gitu kan. Nah mungkin satu tambahan lagi Kang Ustaz, berarti kita di jalan ini kalau misal ada kegiatan hal seperti itu, mungkin yang terpenting adalah identitas ya Kang Ustaz ya. Betul, identitas dan juga memang tujuannya kemana. Itu aja yang Jadi artinya kan tidak cenderung pungli. Nah, Ya. Dikatakan sama masyarakat ini pungli gitu kan, seragam nggak tahu, identitas nggak tahu. Kalau kita ada seragam kayak KBLB segala macam kan, apalagi kalau misalnya merujuk kepada paguyuban mana nih ada namanya di situ kan bisa dikoordinasi atau dilacak gitu kan legalitas apa namanya keberadaan paguyuban tersebut ya. Jadi aman lah, insya Allah aman. Kak Jude ini bisa ceritakan lagi beberapa hal yang krusial dalam sebuah paguyuban. Biasanya paguyuban ada acara ketemuan lah ya, apa disebutnya kopdar ya, kopdar kalau di kita sering ini ya, santer ada istilah kopdar tuh. Nah ini kira-kira teman-teman kita juga kan sama mungkin di KBLB ya, yang sudah banyak nih pengalamannya, bagaimana supaya menata rekan-rekan tetap apa namanya tetap nyaman, tetap solid. Sedangkan kita kadang-kadang ada kopdar nih, ada yang datang dan yang enggak. Nah ini gimana nih? Ada acara kopdar ataupun pengisian tentang para anggota kita yang mungkin sedang sakit ataupun diantaranya keluarganya, ataupun acara tadi kopdar tadi, ketika teman kita tidak bisa hadir, itu kan biasanya mereka kasih kabar bahwa ini saya tidak bisa merapat karena berhubungan dengan pekerjaan salah satu ataupun salah satunya keluarga. Kami di KBLB tidak menekan untuk hal-hal yang istilahnya meninggalkan hal penting di keluarga, tidak. Adapun tetap walaupun istilahnya dia tidak berdatang, tidak bisa hadir karena tentang pekerjaan, itu juga menyangkut keluarga. Kami tidak menekan. Adapun yang hadir, yang bisa merapat, itu pun kami sering berbicara dulu bahwa pentingkanlah keluarga. Jangan sampai yang mengedepankan paguyuban kita dengan keluarga istilahnya ada masalah gitu, yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu sama itu kalau acara-acara begitu di KBLB tidak menekan untuk keluarga gitu. Artinya kalau kita kontek di agama Iya. wajib main ya, Iya. main ya. Iya. Jadi fardu kifayah, sudah ada datang, ada yang menggugurkan gitu, Iya. mewakili. Iya, mewakili, udah begitu. Jadi fleksibel aja ya. Iya, fleksibel aja. Nah, oke, masih kepada bertiga ini, karena memang kita tadi saya dapat ini dari Pak Ketua, bagaimana nih kita ke depannya dengan KBLB ini bisa lebih erat lagi. Jadi terus terang Pak, saya kan tadi sempat bilang ke Bapak, saya deket Bapak, lagi kayak Santi SB keluar kan gitu. Artinya betul bahwa para senior ini kan bagaimana ya kita harus, saya yang khawatir kan tidak bisa melayani, sehingga bukan berarti tidak bisa menghormati gitu kan, tapi tidak bisa melayani dengan baik seperti apa. Untuk itu kami dari KLB, saya juga pada kesempatan ini sekaligus mewakili ya dari rekan-rekan KLB, bagaimana nih kita kerjasama nih dengan KLB. Pak Ketua kemarin juga kita sudah sempat bincang-bincang dengan Pak Ketua, ingin sekali bersinergi dengan KBLB, para senior yang ada di KBLB, supaya kita tetap solid, bisa bersinergi
apalagi kalau misalnya nanti ke depan ada kegiatan-kegiatan sosial atau keagamaan apapun, kita bisa ikut sehingga kita bisa belajar, Ustaz. Betul. Bagaimana nih tanggapan Pak Ustaz? Kalau tanggapan kami, saya mewakili ketua umum ya, sudah lama berbincang tentang KLB ya, yang Iya. tadinya ULB kan kita sampaikan bahwa kita akan bersinergi, juga akan kolaborasi. Intinya ke depan satu hal, jangan pernah pandang materi, itu aja. Ya. Kuncinya jangan pernah pandang materi. Karena apa? Untuk kegiatan sosial kan biasanya, oh dari KBLB sekian, oh kita yang banyak, itu yang akan merusak daripada Betul. citra tali persaudaraan. Iya, Karena iya, memang betul. kami punya pengalaman pahit juga di masa lalu gitu, selalu pandang materi. Iya. Keterbukaan, ada keterbukaan seperti apa? Ada yang disampaikan di media sosial, ada yang disampaikan hanya untuk admin. Untuk Iya, admin seperti tertarik. apa? Nah, internal daripada KBLB dan KLB, yaitu para adminnya tidak perlu ke bawah. Itu untuk keterbukaan yang lain juga ya ada. Iya, iya. Untuk ketertutupan juga memang kita tidak menutup segala sesuatunya, hanya saja kita menutup daripada kita akan merusak nih. Itu kan Iya. pakai pertimbangan. Iya, iya. Daripada akan merusak dari persaudaraan, lebih baik kita tutupin. Gak apa-apa orang mau bilang seperti apa, cuma satu hal, ke depan kalau memang kita ditakdirkan berjodoh ya, bahasanya kan berjodoh ya, Iya. sanding Amin. gitu kan. Nah, itu kalau ada permasalahan apapun lebih baik tabayun. Dalam Islam Iya, iya. diwajibkan tabayun. Ada perintah. Dikhawatirkan kan pihak pengaruh domba gitu kan. Iya, Itu betul. iblis itu sudah mutlak sampai hari kiamat akan Iya. menggoda anak cucu Adam ya kan. Pengaruh domba. Nah, duduk bareng. Apa sih yang menjadi permasalahan? Dengan musyawarah kan untuk mufakat seperti Iya. yang diajarkan oleh baginda Rasul kan, seperti itu. Jadi kami ke depan, harapan kami, baik kita ada kegiatan, silahkan undang kami, jadi libatkan kami, tenaga kami kepada anggota kita di paguyuban kita itu akan siap dengan siapapun. Bahkan ada rencana juga dengan Kanda Ustadz ya, itu ada rencana maulid bareng paguyuban, itu seluruh paguyuban. Ya, Kita seluruh belum paguyuban. mengadakan suratnya, kita belum launchingkan karena memang kalau untuk kiainya kita sudah ngobrol dengan para kiai untuk dakwah. Tapi untuk ke depan paguyuban mana yang akan ikut dengan kita itu belum kita tentukan. Ya. Karena memang surat undangan bahkan kami tidak mau keegoisan atas diri kami, wah kami yang mengundang, misalkan di sini yang mengadakannya, tolong dong di Cikulur, kami akan ikut Iya, iya. di sini di Cikulur ataupun di Cileles ataupun di markas sekalipun di sini. Kami akan ikuti. Fleksibel aja. Nah, jadi tidak harus mentang-mentang kami yang mengumpulkan, harus ikut kami aja. Tidak seperti itu. Itu namanya keegoisan. Ya. Maka dari kami dari mulai anggota kita banyak, kenapa kita saring? Karena kita ingin walaupun sedikit besar. Seperti pasukan baginda Rasul, walaupun sedikit kok mengalahkan. Ya. Karena apa? Kebersamaan. Betul. Jadi hilangkan keegoisan. Itu aja, hilangkan keegoisan. Kalau memang nanti ke depan ada permasalahan sedikit aja, karena memang akan pasti ada. Perjalanan itu pasti ada. Pak Zul Malihun besar ya. ya, apalagi nanti kedua nama ini akan menduduki posisi besar di mudah-mudahan ya di tanah Petatar Banten ya, kan lebih khusus Banten ya, karena memang bawa nama Banten. Ini akan menjadi bahan keirian daripada orang-orang yang memang tidak suka dengan kebersamaan ya Pak. Pasti ada Pak Zul Malihun berpasang-pasangan, ada suka ada duka, itu udah konteks hukum alam. Pro dan kontra Ada, semua pasti ada. Baik itu musuh dalam selimut, baik itu dari luar. Yang penting bagaimana kita para petingginya yang wabil khusus ya, kita bukan mengajarkan atau menggurui daripada pengurus inti. Intinya kita jangan mudah percaya dulu, tapi dudukkan bareng. Kalau sudah duduk bareng orang pasti akan ketahuan kok titik salah di mana. Tapi walaupun kita tahu saudara kita salah, minimal kita nasihati. Sebab merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, bukan merasa bisa, tetapi bisa merasa. Itu kuncinya. Selanjutnya Kang Hendra nih sebagai ketua KLB ada dalam konteks kerjasama dan sinergitas dengan KBLB ini, silakan disampaikan kira-kira kita minta apa nih? Yang pasti terutama solidaritas kita semakin solid gitu ke depannya gitu. Amin. Dan juga sudah Pak Ustadz ini sudah ngobrol-ngobrol sangat berarti banget buat diri saya. Ya itu kan mudah-mudahan terima kasih banyak banget saya ke Pak Ustadz maupun Abang Heru gitu. Terima kasih. Cukup mungkin sih gitu aja. Yang pasti saya tetap semangat. Yang penting sama terutama demi kesehatan. Artinya pada kesempatan ini mudah-mudahan ini jadi momen penting juga sebagai dokumentasi histori bagi KLB yang memang bisa
ajak bersama-sama pada kegiatan KBLB, para senior di KBLB. Untuk kami KLB ini kan ingin sekali bisa belajar, ingin sekali intinya bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bahwasanya kita memiliki paguyuban seperti ini bukan berarti kan mengkotak-kotakan si anu dengan si anu dengan paguyuban yang anu, tetapi justru yang kami harapkan adalah mungkin harapan Kang Ustadz juga, apalagi ini kan kalau KBLB kan sudah memang implementasinya sudah ada gitu kan, bahwa paguyuban ini memang perlu sinergi, perlu bersatu. Kalau masalah nama itu kan adalah lebih kepada identitas aja. Jadi kalau untuk kebersamaan, mudah-mudahan ini tetap bisa istiqomah ya Kang Ustadz ya. Istiqomah, dan kita saya sempat bincang juga sama teman-teman, kalau untuk ikhlas kita masih belajar, tetapi memang patokan bahwa kita bisa berbuat amal dengan berusaha seikhlas diri, tanpa istilahnya pamrih, tanpa istilahnya kita ingin mengedepankan nama paguyuban masing-masing, tetapi kita berjalan bersama. Ini saya sambut, apresiasi sangat, bahagia sekali terhadap Kang Ustadz Khairul Al-Bantani sama Kang Ustadz Junaini bisa berada hadir di tengah-tengah kami KLB. Kebetulan ini juga kita ada acara potong tumpeng tadi, deklarasi KLB, dan memang tadi ada pembicaraan di luar sebelum kita masuk studio ini kan, itu tadi KBLB dengan KLB kalau dari segi huruf ini nggak beda jauh. Mudah-mudahan ini jadi adik kakak. Amin. Dan ini kami minta juga dianggap sebagai adik dan saudara dari KBLB itu sendiri. Kita pada kesempatan ini kita akan tutup. Alhamdulillah ini kita bisa bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat ya semuanya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.